Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Sunan dalam Wali Songo, yaitu salah satunya Sunan Bonang. Baik, Sunan Bonang adalah salah satu tokoh penting dalam Wali Songo yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan ibunya bernama Nyai Ageng Manila. Nama aslinya adalah Raden Makhdum Ibrahim, namun ia lebih dikenal dengan nama Sunan Bonang, yang diambil dari daerah tempat berdakwahnya, yaitu Bonang, Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Ia menimba ilmu dari ayah sendiri, Sunan Ampel, kemudian melanjutkan belajar ke berbagai pusat keilmuan Islam di Nusantara maupun luar negeri. Wawasan keagamaannya yang luas menjadikan sebagai salah satu wali yang paling dihormati dalam bidang ilmu tasawuf, fikih, dan seni budaya. Salah satu ciri khas Sunan Bonang adalah metode dakwahnya yang kreatif. Beliau sangat memahami karakter masyarakat Jawa yang menyukai kesenian. Karena itu ia menggunakan pendekatan budaya, terutama melalui musik dan kesastraan. Salah satu alat musik yang sangat melekat dengan namanya adalah bonang, sebuah instrumen gamelan. Melalui lantunan musik tersebut, ia menciptakan syair dan tembang bernuansa Islami yang mudah diterima masyarakat, seperti tembang Tombo Ati yang hingga kini masih dikenal dan dinyanyikan. Selain menciptakan karya seni, Sunan Bonang juga menulis banyak ajaran dalam bentuk suluk atau naskah keagamaan seperti Suluk Bijil dan Suluk Kidung Sunan Bonang. Ajaran-ajaran tersebut berisi nilai-nilai keislaman yang disampaikan dengan bahasa sastra yang indah dan penuh simbol, sehingga mudah dipahami masyarakat Jawa pada masa itu. Sunan Bonang juga dikenal sebagai guru dari Sunan Kalijaga, salah satu wali yang paling penting dalam dunia dakwah. Pada awalnya Sunan Kalijaga berada di jalan yang kurang baik, namun Sunan Bonang membimbingnya hingga menjadi tokoh besar dalam penyebaran Islam. Dari hubungan guru dan murid ini terlihat bahwa Sunan Bonang tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi juga bijaksana dalam membina karakter dan akhlak seseorang. Dalam kehidupan sosial, Sunan Bonang terkenal sebagai pribadi yang tegas namun penuh kasih. Dakwahnya tidak pernah dilakukan dengan paksaan, melainkan dengan pendekatan persuasif, pendidikan, dan contoh perilaku yang baik. Hal inilah yang membuat penyebaran Islam berlangsung secara damai dan terima oleh berbagai lapisan di masyarakat. Sunan Bonang wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Makamnya berada di Tuban dan menjadi daerah tujuan ziarah sejarah yang penting di Jawa. Warisan dakwahnya masih terasa hingga kini melalui seni, sastra, dan nilai-nilai moral yang ditinggalkan. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang wali yang memadukan kedalaman ilmu agama dengan keindahan seni, sehingga mampu menjadikan Islam diterima dengan damai, lembut, dan menyatu dengan budaya masyarakat Jawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.